Alhamdulillah pada hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. 79 tahun berlalu dari deklarasi kemerdekaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemerdekaan yang zahir dan yang batin. Ada satu hadis di mana disebutkan ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadikan seseorang itu bahagia dan merdeka jiwanya. Siapa yang memiliki 4 hal ini, maka dia bahagia dan merdeka jiwanya. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Orang yang bahagia dan merdeka jiwanya adalah apabila ia memiliki pasangan hidup yang saleh dan salehah. Seorang suami punya istri yang salehah, seorang istri punya suami yang saleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemerdekaan di dalam jiwanya. Karena apabila seorang suami memiliki istri yang salehah, maka istri yang salehah itu akan mendatangkan ketenangan batin bagi suaminya. Betul tidak? Kalau dia salehah, pasti dia akan mendatangkan kebahagiaan bagi suaminya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Umar bin Al-Khattab, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u?" Maukah aku beritahukan kepada engkau, wahai sahabatku Umar, perbendaharaan apa yang terbaik yang disimpan oleh seorang lelaki? Maka Sayyidina Umar menganggukkan kepala. Maka baginda Nabi bersabda, al-mar'atu salihah, yaitu seorang lelaki memiliki istri yang salihah, maka itulah perbendaharaan yang terbaik untuknya. Idza nadhara ilaiha sarrathu, apabila ia memandang istrinya, maka istrinya itu menyenangkan suaminya. Wa idza amaraha ata'athu, apabila ia perintahkan istrinya, istrinya taat kepada suaminya. Wa idza ghaba anha hafizathu, apabila suami tidak ada meninggalkan istrinya, maka istri akan memelihara diri dan harta suaminya. Maka perempuan dinamakan perempuan solehah apabila ada 3 perkara, 3 cirinya. Pertama, kalau dilihat suami menyenangkan. Yang kedua, kalau diperintahkan suami taat. Kalau yang ketiga, ditinggalkan suami, dia mampu memelihara diri, kehormatannya juga harta dari suaminya. Maka siapa yang memiliki istri yang salehah, maka dia berarti mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kemerdekaan jiwa kalau kita punya istri yang salehah. Begitu juga dengan istri punya suami yang saleh, maka dia akan mendapatkan kemerdekaan jiwa. Tapi kalau kita punya istri dia tidak salehah, leger. Yang ada ya enggak? Gelisah. Suami sering dibuat gelisah. Sebentar ditinggal tiba-tiba hutangnya menumpuk. Ya enggak? Sebentar ditinggal pergi, dia suka beli macam-macam. Pesanan online dikit-dikit datang paket, Bu, gitu kan? Paket gitu. Selalu datang paket, habis harta suami, ya. Dia belanja saja kerjaannya. Seorang istri yang tidak solehah, dia akan menggelisahkan jiwa suaminya. Maka beruntung kalau ada seorang laki-laki memiliki istri yang solehah, istri yang kalau dipandang suaminya menyenangkan suaminya, kalau diperintahkan suaminya dia taat pada suaminya, kalau dia ditinggalkan suaminya dia mampu memelihara diri dan hartanya untuk suaminya. Tapi kalau istri tidak solehah, maka pekerjaannya tiap hari ngomel saja, tidak pernah menyenangkan suaminya. Begitu suami pulang telat sedikit, wah bebalumbe, wah tok sida mampir dia, wah pokok aku curiga leman lain, wah memang ngenentan sida. Akhirnya tidak ada ketenangan, ya. Tidak ada ketenangan, yang ada kecurigaan. Terlambat sedikit, curiga. Handphone kita buatin, dia kata sandi, curiga. Ya. Kemudian ada berubah bau sedikit pakaian suami, curiga. Maka istri seperti itu dipandang oleh suaminya bukan membahagiakannya, tapi dia lihat istrinya bagaikan mak lampir. Nah, jadi bagaikan mak lampir, ngeri-ngeri sedap dia lihat istrinya, ya. Yang seharusnya tadi rumah tangga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi berubahlah rumah tangga baiti sijni, rumah tanggaku adalah penjara bagiku.
Maka kalau ada istri yang solehah, cirinya adalah dia senang melihat suaminya pergi untuk melakukan aktivitas yang membahagiakan. Misal dia senang lihat suaminya mancing, apa pikirannya? Daripada suami saya minta izin untuk menikah lagi, mending saya izinkan dia pergi mancing. Nah, ya enggak? Daripada ngelihat suami saya nongkrong di warungnya janda, lebih baik dia nongkrong di kolam ikan. Betul tidak? Suami-suami yang nggak diizinin keluar berarti dia hidup di dalam penjara. Dia tidak punya kemerdekaan. Maka orang yang merdeka, orang yang punya istri solehah, maka jadikan istrinya solehah, maka orang itu akan berbahagia dalam hidupnya. Makanya curiga kita nih kalau dikit-dikit mau mancing susah sekali diajak. Jangan-jangan di rumahnya itu dia sedang di penjara ya. Masya Allah ya. Siap ya. Kemudian yang kedua, orang yang bahagia dan merdeka jiwanya adalah apabila ia memiliki wa auladuhu abrara, apabila ia punya anak keturunan yang berbakti kepada orang tuanya. Maka orang tua harus dapat mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak-anak yang berbakti. Karena percuma kita memiliki anak kalau ternyata anak kita menjadi asbab dari nerakanya kita. Jangan sampai anak justru menjadi jembatan kita menuju neraka, bukan menjadi jembatan kita untuk menuju surga. Maka orang yang merdeka jiwanya adalah orang yang punya anak-anak yang berbakti. Anak yang berbakti tidak mesti terlihat kaya kehidupan dunianya. Anak yang berbakti tidak mesti terlihat pendidikan dunianya tinggi. Tapi anak yang berbakti adalah anak yang memprioritaskan kesenangan bagi orang tuanya. Asal orang tua senang, maka anak seperti itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya menjadikan anak-anak kita berbakti? Pertama, ajarkan dia akhlak Rasulullah, bekali dia dengan ilmu agama. Yang kedua, jangan terbiasa orang tua makan makanan sisa dari makanan anak kita. Paham? Orang tua jangan suka makanin sisa dari makanan anaknya. Justru caranya adalah anak yang kita suapi sisa makanan kita. Jadi orang tua yang makan makanan itu duluan, baru dikasih anaknya makan. Paham ya? Misalnya kita makanin dulu makanan, dari makanan kita itu disuapin ke anak kita dulu, baru terus lanjut dimakan. Jangan kebalik, anak makan duluan, setelah itu sisa anak makan dimakan orang tua. Hati-hati, besok ke depan di kemudian hari orang tua bisa menjadi budak bagi anaknya. Kemudian yang ketiga, orang yang berbahagia dan merdeka jiwanya adalah wa khulata'uhu salihin, yaitu orang yang teman bergaulnya adalah orang soleh. Orang yang circle-nya itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Kita lihat kanan kiri kita orang sering ngaji. Kita lihat kanan kiri kita orang yang dekat dengan ibadah. Kita lihat kanan kiri kita orang yang sering puasa. Kita lihat kanan kiri kita orang yang sering sedekah. Maka siapa yang hidup dalam circle orang-orang soleh, maka dia akan memiliki kemerdekaan jiwa. Tapi kalau salah bergaul, kiri kanan depan belakang orang kena narkoba, kiri kanan depan belakang orang bermasalah kehidupannya, maka orang seperti itu akan tidak merdeka jiwanya. Kemudian yang keempat, wa an yakuna rizquhu fi baladih. Orang yang bahagia dan merdeka jiwanya adalah orang yang rizkinya ada di dalam negerinya. Apabila kita diberikan oleh Allah rizki di dalam negeri kita sendiri, maka berarti kita adalah orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang rizkinya ada di dalam negerinya. Ia bisa lihat keluarganya setiap hari. Ia bisa bertemu karib kerabatnya setiap hari. Ia bisa berjamaah, ketemu dengan jamaahnya setiap hari. Tapi orang kalau dia jauh dari kampung halamannya untuk mencari rizki, dia jauh dengan keluarga, dia jauh dengan masyarakatnya, dia jauh dengan teman-temannya, maka orang seperti itu belum mendapatkan kemerdekaan yang sejati.